Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di Student Webinar Series untuk ujian akhir semester saya. Hari ini saya Ilyas Tegar Maharika, mahasiswa kelas MAN 2C dengan NIM 2522154, akan memaparkan topik krusial mengenai bagaimana sebuah bisnis bergerak dari strategi ke eksekusi. Kita akan membedah sinergi dan integritas antara fungsi pengendalian, manajemen, serta arsitektur pemasaran dalam pengambilan keputusan bisnis pada tahun akademik 2025 atau 2026 ini. Mari kita mulai. Baik, pada slide kedua, sebelum melangkah lebih jauh, apa sebenarnya tujuan dari presentasi ini? Fokus utama kita adalah menjembatani proses perumusan strategi pemasaran dengan sistem pengendalian manajemen yang berfungsi menjaga agar eksekusinya tetap berada di jalur benar. Materi ini merupakan gabungan dari dua pilar penting yang sudah kita pelajari. Itu yang pertama materi 1 pertemuan 7 mengenai fungsi pengawasan dan pengendalian bisnis untuk melihat bagaimana manajer menjaga operasional selaras dengan rencana strategis. Materi kedua pertemuan 9 mengenai arsitektur strategis pemasaran dari STP hingga bauran taktis 4P. Kompetensi yang ingin dicapai melalui webinar ini mencakup penguasaan konsep secara komprehensif, kemampuan mengintegritaskan kedua materi menjadi satu alur strategis yang utuh, menganalisis studi kasus nyata, serta memberikan rekomendasi solusi bisnis secara logis dan argumentatif. Berikutnya pada slide ketiga, mari kita perhatikan peta konsep pada slide ini. Sebelah kiri kita memiliki arsitektur pemasaran yang mencakup segmenting, targeting, positioning, dan bauran 4P. Ini bertindak sebagai kompas yang merumuskan arah bisnis, siapa pasar sasaran kita, dan bagaimana kita menawarkan nilai kepada mereka. Namun, strategi pemasaran yang hebat ini hanya akan menjadi wacana jika tidak ada eksekusi yang terkontrol. Disinilah pengendalian bisnis masuk di sebelah kanan dengan elementing, routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Benang merah dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa materi 1 dan materi 2 disatukan dalam satu siklus manajerial yang utuh. Seperti strategi pemasaran hanya akan berhasil jika didukung sistem pengendalian yang memantau, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik serta koreksi di lapangan. Berikutnya slide keempat. Kita bedah lebih dalam materi 1 dan pertemuan 7 mengenai pengendalian manajemen. Pengendalian merupakan tahap finansial dari siklus POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Fungsi ini memiliki dua dimensi utama, yaitu yang pertama secara operasional bersifat preventif dan korektif untuk mencegah penyimpangan biaya serta memastikan SOP ditaati. Yang kedua, secara strategis memastikan eksekusi jangka panjang tetap selaras dengan visi perusahaan. Manfaat utamanya adalah mendeteksi deviasi sejak dini agar profitabilitas terlindungi dan kepercayaan pelanggan terhadap karena kualitas yang konsisten. Penerapannya mengikuti 4 tahap proses pengawasan. Yang pertama, routing atau menetapkan jalur kerja paling efektif. Kedua, scheduling atau menetapkan tanggal waktu yang logis. Ketiga, dispatching atau memberikan instruksi pelaksanaan. Dan keempat, follow up atau menelusuri anomali jika terjadi kesalahan dan merumuskan koreksi. Berikutnya yaitu arsitektur strategis pemasaran STP dan bauran 4P. Sekarang kita beralih ke materi 2 dan pertemuan 9. Penting untuk diingatkan bahwa pemasaran bukan sekedar berjualan produk, melainkan proses menciptakan nilai dan menangkap kembali nilai tersebut dari konsumen. Arsitektur pemasaran dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kompas arah atau STP, segmenting atau membagi pasar heterogen, targeting atau memilih segmen pasar paling menarik, dan positioning atau menanamkan citra unggul di benak konsumen. Yang kedua, mesin taktis atau bauran 4P. Disinilah strategis diwujudkan menjadi melalui produk atau fitur dan kualitas solusi, dan price atau nilai tukar dan diskon. Place
atau aksesibilitas dan saluran distribusi, serta promotion atau komunikasi persuasif seperti iklan atau media digital. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, ini adalah slide terpenting dalam presentasi saya hari ini, yaitu strategi tanpa kontrol adalah wacana. Bagaimana persisnya kedua materi ini berintegrasi? Prosesnya terbentuk siklus 4 tahap, yaitu yang pertama STP dan 4P, dirumuskan untuk menetapkan taktik arah pasar. Yang kedua, dieksekusi di lapangan menggunakan fungsi pengendalian operasional seperti routing, scheduling, dan dispatching. Yang ketiga, dipantau dan diukur untuk melihat adanya varians biaya, kualitas, ataupun ROI atau EVA. Yang keempat, dikoreksi atau follow up untuk mengakalibrasi ulang elemen 4P yang kemudian menjadi umpan balik bagi perumusan strategi berikutnya. Insight pentingnya di sini, elemen place atau distribusi butuh routing dan scheduling logistik agar tepat waktu. Elemen price memerlukan analisis varian anggaran agar promosi tidak mengerus margin profit, dan seluruh eksekusi 4P wajib dipantau lewat sistem informasi manajemen. Berikutnya, untuk melihat implementasi nyata dari teori integrasi ini, mari kita analisis studi kasus mengenai Kopi Nusantara, ekspansi yang kehilangan kendali. Awalnya bisnis ini memiliki STP dan 4P yang sangat solid di gerai pertamanya. Mereka menyasar pekerja urban dan mahasiswa usia 18 sampai 35 tahun, mengandalkan kopi susu gula aren seharga 20 hingga 30 ribu rupiah, berlokasi di dekat stasiun transit dan gencar berpromosi lewat TikTok atau Instagram bersama mikro influencer. Namun, masalah muncul saat mereka melakukan ekspansi agresif secara cepat, membuka 5 gerai baru dalam waktu 6 bulan tanpa memperkuat sistem pengendalian manajemennya. Akibatnya timbul inkonsistensi rasa, keterlambatan pasokan bahan baku, dan pembengkakan biaya promosi yang tidak efisien. Data pendukung menunjukkan dampak fatalnya, yaitu margin laba merosot hingga 8%, keluhan konsumen meningkat, dan 2 dari 5 gerai baru gagal mencapai target penjualan bulanan mereka. Baik, berikutnya, mengapa kegagalan ekspansi ini bisa terjadi? Jika kita bedah menggunakan kerangka teori, pengendalian dan pemasaran, ada 4 akar masalah utama. Yang pertama, kegagalan pengendalian operasional, yaitu SOP tidak dijalankan dengan konsisten di gerai baru, memicu varian biaya yang merugikan di mana biaya aktual melampaui anggaran. Yang kedua, lemahnya pengendalian kualitas, tidak diterapkannya standar mutu lintas gerai atau total quality management, sehingga kualitas produk atau produk dalam 4P menjadi timpang dan memicu komplain. Yang ketiga, sistem informasi manajemen atau SIM belum terintegrasi, atau data penjualannya dan stok inventory antar gerai tidak tercatat secara real time, deviasi baru diketahui setelah margin terlanjur turun. Yang keempat, place tanpa pengendalian distribusi. Ekspansi lokasi gerai tidak dibarengi dengan fungsi routing atau scheduling, logistik bahan baku yang berujung pada keterlambatan pasokan. Baik, berikutnya, untuk menutup celah antara strategi dan eksekusi pada kedai kopi Nusantara, saya merumuskan 4 rekomendasi solusi strategis yang menyasar langsung pada akar masalahnya. Yang pertama, implementasi SIM atau ERP terintegrasi, yaitu memantau penjualan, persediaan, dan biaya di seluruh gerai secara real time untuk mendeteksi deviasi sejak dini. Yang kedua, membentuk pusat pertanggungjawaban atau menjadikan setiap gerai sebagai pusat investasi atau laba yang dipimpin manajer dengan KPI berbasis ROI dan EVA yang jelas. Yang ketiga, standarisasi mutu atau TQM atau Six Sigma, menyeragamkan SOP, rasa, dan penyajian di semua cabang demi menjaga konsistensi nilai produk. Yang keempat, evaluasi rutin varian anggaran, membandingkan realisasi versus anggaran promosi secara berkala agar alokasi dana pemasaran tetap efisien. Alasan pemilihan solusi ini adalah karena keempatnya secara langsung menyatukan kembali fungsi pengendalian materi 1 ke dalam eksekusi taktis pemasaran di materi 2.
Demikian pemaparan integrasi materi dari saya. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan audiens kalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan secara langsung dalam forum daring ini. Terima kasih. Oke, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiara Mania Salsabila. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan saya, bagaimana konkretnya elemen flash atau distribusi dalam arsitektur pemasaran 4P dikendalikan oleh fungsi operasional routing dan scheduling pada materi 1? Mohon berikan contohnya pada kasus kedai kopi Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Integrasi antara flash dengan routing dan scheduling terletak pada efisiensi jalur logistik dan ketepatan waktu pasokan. Routing berfungsi menetapkan jalur distribusi dan prosedur pengiriman bahan baku paling efektif dari gudang pusat ke 5 gerai baru. Tanpa routing yang jelas, pengiriman akan tumpang tindih dan memicu varian biaya transportasi yang bengkak. Scheduling berfungsi menetapkan tanggal waktu yang ketat, kapan bahan baku harian atau seperti biji kopi dan susu harus sampai di gerai sebelum jam operasional dimulai. Lalu pada kasus kedai kopi Nusantara, mereka gagal mengintegrasikan hal ini saat ekspansi. Akibatnya pasokan sering terlambat datang yang memicu kekosongan stok di gerai baru, menghambat penjualan dan menurunkan kepuasan konsumen akibat inkonsisten perlayanan. Baik, sudah cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Baik, untuk Kakak Gilbert. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Gilbertus Panduramayuti dari University of Washington. Baik, Pertanyaan saya adalah, mengapa pembentukan pusat pertanggungjawaban atau responsibility center dianggap sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi masalah penurunan margin laba pada kedai kopi Nusantara? Terima kasih. baik, terima kasih. Pertanyaannya yang sangat menarik. Ketika kedai kopi Nusantara berekspansi menjadi 5 gerai baru dalam 6 bulan, kendali manajemen menjadi bias karena pengawasan terlalu terpusat, penurunan margin laba sebesar 8% dan kegagalan target di 2 gerai menunjukkan tidak adanya akuntabilitas lokal di tingkat cabang. Dengan membentuk pusat pertanggungjawaban, setiap manajer gerai diberikan wewenang penuh sekaligus tanggung jawab mutlak atas performa keuangan cabang mereka yang diukur menggunakan KPI berbasis ROI atau Return on Investment dan EVA Economic Value Add. Solusi ini sangat efektif karena melokalisasi masalah atau manajemen pusat bisa langsung mengidentifikasi gerai mana yang mengalami efisiensi biaya tanpa menebak-nebak. Mendorong tindakan koreksi cepat, manajer gerai dituntut secara aktif melakukan evaluasi varian anggaran operasional mereka sendiri agar tidak mengurus margin keuntungan sesuai dengan fungsi follow up dalam pengendalian manajemen. Baik, untuk Gilbert, apa sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, mari kita rangkum poin-poin utama pembahasan kita hari ini. Yang pertama, pengendalian manajemen dan arsitektur pemasaran adalah dua sisi dari satu siklus manajerial yang sama. Strategi tanpa kontrol pasti akan menghadapi risiko gagal saat eksekusi. Kedua, 4 tahap pengendalian routing, scheduling, dispatching, follow up adalah kunci menjaga bauran 4P berjalan presisi di lapangan. Ketiga, STP memberikan kompas arah pasar 4P menjadi taktik eksekusi dan pengendalian menjaga keselarasan keduanya. Keempat, kasus kedai kopi Nusantara membuktikan pentingnya SIM real time dan pusat pertanggungjawaban seiring berkembangnya skala bisnis. Kelima, integritas kedua fungsi ini adalah fondasi utama bagi keberlanjutan dan probabilitas bisnis jangka panjang. Baik, ini adalah daftar referensi saya. Selanjutnya,
Akhir kata, saya Ilyas Tegar Maharika mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya atas perhatian waktu dan partisipasi aktif Anda semua dalam studi webinar series ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat yang mendalam bagi pemahaman manajemen bisnis kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.